Baik, Assalamualaikum Ibu Amini Farida, selaku pimpinan sekaligus mentor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maturwun sudah berkenan bergabung mendampingi Mbak Wahyu Indah Rahmawati, Mbak Indah, dalam seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Dan Bu Amini, Mbak Indah, kita masih dibersamai oleh yang terhormat Ibu Sumini. Beliau adalah Kepala BKPP Kabupaten Sukoharjo yang akan mendampingi kita khususnya bagi teman-teman peserta dalam hal penajaman, klarifikasi, dan evaluasi terkait dokumen rancangan aktualisasi yang telah disusun. Menyingkat waktu, nanti Mbak Indah silakan untuk menyampaikan terlebih dahulu materi rancangan aktualisasinya 10-15 menit. Kemudian dilanjutkan testimoni dan penguatan dukungan dari Ibu Amini Farida selaku mentor. Kemudian dilanjutkan dengan penajaman dan evaluasi dari Ibu Sumini selaku evaluator atau penguji. Jika sudah siap, silakan dimulai Mbak Indah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumini SEMM selaku penguji, yang saya hormati Bapak Satya selaku coach, Ibu Amini Farida selaku mentor. Perkenalkan dulu, Ibu Sumini, saya Wahyu Indah Rahmawati, CPNS Pemerintah Kota Madiun. Saya tinggal di Kabupaten Ponorogo, tapi alhamdulillah pada akhir tahun 2020 kemarin saya lolos menjadi CPNS di Pemerintah Kota Madiun di instansi SMP 10 Kota Madiun, dan bertugas jabatan saya adalah guru matematika. Langsung saja saya mulai paparan rancangan aktualisasi saya. Judul aktualisasi yang saya ambil adalah peningkatan hasil belajar matematika melalui modul musik, mudah dan asyik, dengan pendekatan matematika realistik pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Madiun. Latar belakang saya mengambil rancangan aktualisasi ini adalah kondisi pandemi COVID-19 di dunia, termasuk di negara kita di Indonesia, tentunya mengubah semua bentuk pelayanan publik di semua sektor, salah satunya juga di sekolah. Kita tahu bahwa sejak pertengahan Maret 2020 yang lalu, di awal pandemi COVID, pemerintah menghentikan proses kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka. Dan proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau biasa kita sebutnya PJJ. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, yang awalnya hanya direncanakan selama 2 minggu saja, ternyata sudah 1 tahun lebih berjalan dikarenakan kondisi yang pandemi COVID yang terus meningkat, maka guru dituntut harus lebih inovatif lagi dalam mengemas pembelajaran agar substansi pembelajaran itu tidak hilang. Karena kita tahu bahwa sudah lamanya pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, membuat peserta didik biasanya bosan karena guru medianya atau aplikasinya atau metodenya memberi tugas hanya itu-itu saja. Oleh sebab itu, guru harus inovatif, lebih inovatif lagi, bagaimana mengemas pembelajaran. Kemudian untuk keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh ini, diperlukan juga kerjasama antara guru dengan wali murid dalam membimbing, memantau perkembangan anak-anak, juga selalu menjaga memotivasi mereka, serta membantu kesulitan-kesulitan peserta didik saat belajar di rumah. Tanpa motivasi dari orang tua peserta didik tentunya tidak bisa berjalan. Kemudian,
Selama saya bergabung di SMP Negeri 10 Kota Madiun, sekitar 6 bulan saya bergabung, saya mendapatkan isu atau hambatan, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan kurangnya minat dalam mengikuti pembelajaran matematika di masa pandemi. Nah, kenapa hasil belajar peserta didik di pelajaran matematika rendah? Kenapa minatnya kurang? Nah, saya mencoba mencari akar permasalahannya. Yang pertama, dikarenakan minat. Minat peserta didik dalam pelajaran matematika itu kurang. Karena rata-rata dari awal mereka berpikir bahwa oh, matematika itu pelajaran yang sulit. Matematika itu pelajaran yang abstrak, yang terlalu banyak rumus. Jadi sulit dipahami, seperti itu. Maka mereka untuk mempelajarinya juga rendah. Kemudian dari segi media pembelajaran, kurangnya inovasi media pembelajaran di masa pandemi oleh guru. Rata-rata, guru itu sudah nyaman dengan suatu metode yang diberikan. Misalnya, sudah langsung share di grup WA, materi hari ini halaman sekian sampai sekian, kemudian kerjakan latihan soalnya. Itu yang paling mudah. Ketika guru sudah nyaman dengan metode seperti itu, seterusnya biasanya seperti itu. Tidak ada inovasi-inovasi sehingga bisa membuat peserta didik semangat belajarnya atau meningkat keinginannya hari ini apa pelajarannya. Rata-rata mereka bosan. Gitu. Kemudian dari segi lingkungan, kurangnya kemampuan wali murid membantu peserta didik belajar dari rumah. Kemampuan ini ada kemampuan waktu, biasanya tugas diberikan pagi, sementara di pagi hari para orang tua bekerja. Maka mereka tidak memiliki waktu yang pas untuk membantu anak-anak. Nah, kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa wali murid tidak semua memahami misalnya pembelajaran matematika, materi ini tidak menguasai. Maka ketika peserta didik kesulitan, tidak ada yang membantu di rumah. Sementara mau bertanya kepada gurunya biasanya takut, canggung, seperti itu. Akhirnya dikerjakan aja sepahamnya apa adanya gitu. Untuk sumber akar yang keempat, yaitu rendahnya motivasi siswa mengikuti pembelajaran daring karena tidak adanya tatap muka. Nah, dalam masalah ini, saya juga menemukan rata-rata peserta didik itu telat-telat mengumpulkan tugas. Kemudian, kadang juga banyak yang tidak mengumpulkan tugas karena mereka berpikir, oh, wong saya tidak melihat saya, nanti-nanti aja lah dikerjakan, nanti main dulu atau kemana dulu. Karena tidak ada pengawasan langsung gitu, tidak di depan gurunya langsung. Jadi motivasi siswa itu juga rendah. Kemudian kondisi yang saat ini terjadi, yaitu selama proses pembelajaran daring, hasil belajar matematika peserta didik turun. Padahal kondisi yang diharapkan adalah hasil belajar matematika peserta didik di masa pandemi meningkat. Dan minat dalam mempelajari matematika juga meningkat. Selanjutnya saya mengambil suatu gagasan untuk memecahkan masalah ini, yaitu dengan menyusun modul musik mudah dan asyik dengan pendekatan matematika realistik sebagai upaya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Madiun. Bagaimana sih modul musik ini? Jadi saya akan membuat modul di mana dalamnya menggunakan pendekatan-pendekatan kontekstual, yaitu mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh peserta didik, kemudian juga tidak langsung menuju ke rumus-rumus sehingga mereka penasaran dulu. Terus mereka mau membaca, mau mempelajari, sehingga tidak terkesan matematika itu hanya rumus-rumus, tidak seperti itu. Asyiknya di sini adalah karena nanti ada step-step,
bagaimana cara penyelesaian masalah peserta didik sehingga lebih mudah dalam mempelajari atau mengerjakan soal-soalnya. Nah, kebermanfaatan dari rancangan aktualisasi saya bagi kebermanfaatan dari rancangan aktualisasi saya adalah hasil aktualisasi ini dapat menjadi inspirasi dan inovasi pembelajaran matematika di masa pandemi COVID, serta dapat menambah wawasan dan sumbangan bagi kemajuan sekolah pada umumnya. Dengan menggunakan modul musik ini, yang disusun sedemikian rupa sehingga pembelajaran matematika menjadi mudah dan menyenangkan, diharapkan hasil belajar matematika peserta didik di masa pandemi juga meningkat, serta nantinya akan mencetak mutu lulusan instansi atau sekolah yang baik juga. Nah, rangkaian kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait tindak lanjut isu dan gagasan rancangan aktualisasi saya. Kegiatan ini juga berhubungan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nilai tanggung jawab, kemudian nasionalisme, yaitu melalui musyawarah, nilai etika publik, yaitu sopan dan hormat kepada mentor, kemudian komitmen mutu, di mana saya melakukan inovasi dalam pembelajaran, kemudian nilai anti korupsi, yaitu nilai kejujuran dalam perencanaan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi awal dengan teman guru mata pelajaran matematika. Karena tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, saya perlu dukungan dari teman-teman guru matematika juga di sekolah, dan juga karena kelas yang akan saya gunakan ini sekarang sudah naik di kelas 8, otomatis saya juga perlu kerjasama dengan Bapak atau Ibu guru kelas 8, demi lancarnya kegiatan ini. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, yaitu transparan untuk meningkatkan kerjasama dengan rekan, kemudian nasionalisme, yaitu menyampaikan dan menghormati semua usulan dari teman-teman dengan cara musyawarah, berkaitan dengan etika publik, yaitu penyampaian sosialisasi dengan sopan, komitmen mutu, yaitu menyampaikan dan membuat ide-ide inovasi yang baru. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan modul musik dengan pendekatan matematika realistik. Dalam penyusunan modul musik ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu menyusun dan merancang modul dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki kejelasan target, di mana saat merancang modul disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pengukuran yang akan saya lakukan. Berkaitan dengan nilai nasionalisme, yaitu pembuatan modul ini merupakan cerminan dari etos kerja seorang ASN. Berkaitan dengan nilai komitmen mutu, di mana penyusunan modul ini efisien, selain untuk meningkatkan hasil belajar, juga meningkatkan minat peserta didik itu sendiri. Efektif dan inovatif, yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna, serta berkaitan dengan nilai anti korupsi, di mana dalam pembuatan modul ini tidak melakukan plagiasi, disusun secara mandiri.
Kegiatan yang selanjutnya setelah modul sudah selesai, saya membuat RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan modul yang sudah disusun. Ini berkaitan dengan akuntabilitas, karena penyusunan RPP harus mempertimbangkan keanekaragaman kemampuan peserta didik. Kemudian berkaitan dengan komitmen mutu, yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna, serta kembali lagi anti korupsi dengan tidak melakukan plagiasi, disusun sesuai dengan kebutuhan sendiri, tidak comot RPP orang lain. Kegiatan kelima yaitu pelaksanaan setelah RPP selesai, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan belajar sampai kemudian melaksanakan pembelajaran secara konsisten sesuai dengan tugas pokok guru dan sesuai dengan rancangan aktualisasi, tidak melebar ke mana-mana. Kemudian berkaitan dengan nasionalisme, yaitu selalu memulai pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa dengan keyakinan masing-masing. Dan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu guru melayani peserta didik dengan penuh keadilan tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya berkaitan dengan etika publik, yaitu guru harus menyampaikan pembelajaran dengan bahasa yang sopan, karena guru merupakan tauladan bagi siswa. Berkaitan dengan nilai komitmen mutu, yaitu inovatif. Inovatif karena berkaitan dengan modul yang telah dirancang, dan pembelajaran dilaksanakan efektif dan efisien, karena untuk meningkatkan hasil belajar sekaligus minat belajar siswa. Serta juga berkaitan dengan nilai anti korupsi, di mana dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini, evaluasi hasil belajar harus dilakukan dengan jujur. Langkah yang keenam, setelah mendapatkan hasil evaluasi belajar peserta didik, maka saya mengolah hasil evaluasi pembelajaran yang telah diperoleh dari beberapa pertemuan. Dalam kegiatan mengolah hasil evaluasi, berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu transparan. Transparan nilai yang dihasilkan berapa, kesimpulannya bagaimana, itu transparan. Berkaitan dengan nilai komitmen mutu, yaitu pelaksanaan evaluasi ini efektif. Harus efektif dalam mengukur kemampuan peserta didik. Kemudian berkaitan dengan nilai anti korupsi, di mana saya sebagai ASN, sebagai guru harus jujur dalam menyimpulkan hasil evaluasi belajar peserta didik. Meningkat atau tidak pakai modul ini harus dilakukan dengan jujur. Dan langkah yang terakhir, setelah mendapatkan kesimpulan, adalah menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan modul musik. Nah, dalam penyusunan laporan ini, untuk dikonsultasikan kembali dengan mentor, memuat nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan transparan, berkaitan dengan nasionalisme, yaitu dilakukan dengan musyawarah dengan mentor, berkaitan dengan etika publik, di mana dalam kegiatan ini melibatkan kepala sekolah atau mentor untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, yaitu nilai integritas, dan berkaitan dengan komitmen mutu. Laporan terlaksananya kegiatan ini dibuat dengan berorientasi pada mutu, serta yang terakhir adalah berkaitan dengan nilai anti korupsi. Laporan disusun dengan jujur, tidak dimanipulasi, untuk mengetahui apakah memang benar-benar bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Satya. Baik, terima kasih Mbak Indah atas materi rancangan aktualisasi yang disampaikan.
Berikutnya mohon berkenan Bu Amini selaku mentor untuk menyampaikan penguatan dukungannya. Disilakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi atas tanggung jawab melaksanakan tugas adik kami, Ibu Wahyu Indah Rahmawati SPD, dengan menampilkan judul peningkatan hasil belajar matematika melalui modul musik mudah dan asik dengan pendekatan matematika realistik pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Madiun. Seperti tadi yang dipaparkan bahwa setiap siswa, bukan hanya hampir setiap siswa, sama ya Mas, ketika kita masih kecil, nampaknya pelajaran matematika itu dianggap sebagai momok. Nah, diharapkan dengan inovasinya Bu Indah ini, melalui mudah dan asik modulnya, ini nanti diharapkan mungkin dilengkapi dengan animasi, kemudian bahasa yang komunikatif, bahasa anak, barangkali akan memudahkan anak-anak belajar. Apalagi soal yang disampaikan juga berguna bagi kehidupan sehari-hari. Karena memang matematika itu sebenarnya jujur. Misalnya katakanlah pengubinan. Ruang kelas sekian 8 kali 9 misalnya. Membutuhkan ubin sekian, luasnya sekian, ubin yang sekian sentimeter dan seterusnya. Berarti dalam kehidupan sehari-hari akan bisa digunakan bahwa hal itulah bahwa pembelajaran matematika itu memang bisa digunakan secara kejujuran. Itu diantaranya. Terima kasih Bu Indah juga nanti akan menyusun RPP yang komprehensif. Tentunya RPP yang bisa dimanfaatkan oleh guru matematika lain sebagai teman kolaboratifnya, sehingga diharapkan pembelajaran matematika di SMP 10 ini menjadi semakin menyenangkan. Tentu saja tadi seperti disampaikan bahwa akan bermanfaat bagi inovasi sekolah yang akan mengalir pada mutu sekolah tentunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti karena ini masih rancangan, kami tentu saja menerima semua saran dan usulan dari penguji. Yang jelas kami mendukung pembelajaran PJJ untuk segala kesulitan bagi siswa. Kami telah memiliki sebuah bantuan, misalnya seperti tadi untuk tanggung jawab sebagai wali murid adalah bermanfaat menjadi pendamping anak-anaknya. Namun tidak semua wali murid mampu mendampingi anak-anak karena memang dalam kondisi yang di bawah normal. Oleh karena itu sekolah siap bekerja sama, kebetulan ini untuk yang calon PNS ini juga ada BK-nya, juga ada agamanya. Saya kira pas sekali ketiganya untuk bersatu padu meningkatkan kualitas sekolah kami. Terima kasih Bu Indah dan Pak Satya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amini untuk dukungan bagi Mbak Indah. Berikutnya untuk menambah kualitas penulisan rancangan aktualisasi dan kemudian dilanjutkan pada implementasi aktualisasi, mohon berkenan Ibu Sumini untuk menyampaikan penajaman dan klarifikasinya. Disilahkan Ibu. Oke. Terima kasih Mas Satya, Sugeng Rawuh, Bu Dr. Anda Amini Farida, selaku mentor dari Mbak Wahyu Indah Rahmawati SPD. Mbak Wahyu, tolong dijelaskan jenengan pendekatan matematika yang realistik itu sing jenengan maksudnya bagaimana nggih? Iya, jadi di keguruan itu kan ada beberapa pendekatan ya Bu ya. Salah satunya adalah
Salah satunya pendekatan matematika realistik, di mana pendekatan ini bersifat kontekstual, dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari peserta didik. Jadi dalam pembelajaran itu kita menampilkan, misalnya hari ini kamu disuruh belanja sama ibu sekian. Misalnya ini contoh yang materi yang mudah ya. Kemudian tomat sekilo harganya 2.000. Nah, kalau 3 kilo berapa? Nah, seperti itu yang dimaksud matematika realistik, Bu. Ya, sampun. Berarti cuma ngetes saja. Kok jangan-jangan kan ngambil judul itu tidak mudeng, Mbak. Iya, Ya, Bu. jadi dengan uraian, uraian dan dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari itu biasanya anak-anak memang lebih suka itu daripada misalkan yang langsung, misalkan soal 3 tambah 3 gitu kan anak-anak biasanya lebih tidak paham, tapi lebih mudah. Waktu saya dulu sekolah di SD pun juga pengen ini dikasih permen 3 ditambah bapak 3 lah menjadi berapa kan gitu ya. Gini Mbak, identifikasi isu nyuwun tolong ya nanti dibuka di sini boleh, nanti setelah ini juga boleh, tolong nanti dicatat ya. Kondisi saat ini jenengan pemilihan kata itu diulang-ulang Mbak. Jadi tidak efektivitas dalam penggunaan kata. Contoh misalkan dengan media garing metode. Ya kan, jenengan itu yang identifikasi isu, 2 mengajar, menyampaikan materi, kan diulang-ulang terus. Jenengan bahasanya itu di depan dan belakang ditambah terus. Jadi nanti itu tolong dianu nggih. Rodok biar cantik lah seperti Mbak Wahyu kan cantik. Jadi bahasanya juga ditata toh Mbak nggih. Penggunaan bahasanya coba menggunakan kamus bahasa Indonesia nggih Mbak nggih. Jadi tidak diulang-ulang, jenengan bahasanya diulang-ulang terus padahal sebenarnya sama. Nggih, maksudnya sama. Terus jenengan menggunakan bahasa itu saja. Lah yang dimaksud itu saja itu bagaimana? Saya tahu yang dimaksud jenengan ini mungkin mungkuwi nggih, misalkan dengan bahasa yang lebih halus kan ada toh. Coba apa? Jenengan kan itu toh, guru mengajar dengan itu saja. Lah itu bagaimana gitu. Konvensional. Nah, atau mungkin monoton, sing rodok gampang kan itu toh Mbak. Nah, kosok dengan bahasa itu lah. Ini panjenengan ini variatif. Betul. Nanti konsultasi dengan Bu Amini yang lebih senior nggih, Ibu panjenengan. Itu jadi tata bahasanya panjenengan ini tak pelajari dari mulai awal pendahuluan sampai akhir itu panjenengan banyak menggunakan bahasa-bahasa yang diulang. Nggih. Jadi itu nggih digunakan kamus bahasa Indonesianya nggih. Terima CPNS kan mesti pinter toh itu. Kalau nggak pinter nggak diterima. Sekarang CPNS gitu, gitu. Kita harus bersyukur menyisihkan berapa ribu orang kemarin. Sorry ya, saya zoom iki. Sorry. Itu ya Mbak nggih. Nggih, Bu. Terus jenengan dalam tayangan tadi, jenengan kondisi yang diharapkan adalah hasil belajar siswa matematika meningkat. Tapi panjenengan di uraiannya itu jenengan kondisi yang diharapkan itu malah menuju gurunya. Guru memiliki banyak inovasi dalam menyampaikan pembelajaran di masa pandemi. Nah, intinya panjenengan mengambil ini, kita rancangan aktualisasi ini kan tujuannya untuk peningkatan hasil belajar. Iya. Nah, untuk peningkatan anak dalam pelajaran matematika ini lebih meningkat. Gitu, mudeng mboten sing saya maksud. Tapi jenengan menulisnya apa? Jenengan malah tujuannya itu adalah guru itu bunyinya gini, guru memiliki banyak inovasi dalam mengajar. Berarti antara ini tidak sinkron, Mbak, menjenengan. Oke, tolong nanti tujuan jenengan ini adalah tujuannya itu subjek yang diberi benefit itu kan siswa. Iya toh? Nggih. Benar enggak? Iya, betul, nggih. Betul toh. Jadi kita satu pemikiran. Kalau enggak satu pemikiran nanti kita enggak bisa gadok, Mbak. Jadi jenengan ini tujuannya itu lokusnya yang intinya itu tujuannya adalah untuk hasil belajar siswa matematikanya itu meningkat. Ya toh, pelajaran matematika meningkat. Intinya kan itu. Nah, tapi jenengan uraiannya itu menuju pada gurunya.
Itu nggih, tadi dibenahi nggih. Nggih. Terus ini bahasa jenengan ini rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan minat mengikuti pembelajaran matematika secara daring juga sangat rendah. Diulang lagi bahasane panjenengan. Engko dianu nggih, diperhalus nggih, diperhalus biar nanti tujuannya panjenengan itu tersampaikan. Jadi nanti yang diharapkan panjenengan tujuan dari rancangan aktualisasi ini untuk meningkatkan dalam pelajaran matematika, ya toh? Nggih. Jadi ini di anu nggih, nanti dibenahi nggih. Nggih, Bu. Terus ini yang Fishbone. Yang Fishbone tahu panjenengan di lingkungan gitu. Itu panjenengan menyalahkan masyarakat, menyalahkan orang tua. Padahal panjenengan selaku ASN, selaku guru itu tugasnya kan mendampingi anak-anak. Nah, kenapa orang tua panjenengan yang disalahkan? Dalam lingkungan panjenengan menyalahkan karena kurangnya kemampuan wali murid membantu peserta didik belajar di rumah. Ya kalau enggak punya orang tua, yang disalahkan siapa, Mbak? Ya, itu nggih. Jadi panjenengan jangan untuk ini nggih, untuk Fishbone itu jangan menyalahkan masyarakat atau peserta didik. Tapi kita selaku pelayan publik, panjenengan selaku guru, tugasnya itu piye carane siswa itu bisa mengikuti pelajaran itu, ya. Jadi itu karena apa? Disebabkan orang tua kok tidak bisa seperti itu karena apa? Coba. Gimana Bu maksudnya? Panjenengan kan mengangkat ini nggih, kurangnya kemampuan wali murid. Kan harusnya itu bukan karena kemampuan wali muridnya yang kurang itu enggak, tetapi karena kurang optimalnya guru dalam membantu peserta didik belajar dari rumah. Makanya panjenengan membuat rancangan aktualisasi bagaimana nanti peserta didik itu bisa mengikuti pelajaran daring itu dengan baik. Jadi nggih, dari ini saya Fishbone jangan menyalahkan wali murid. Ya, itu nanti diganti, Pak. Jadi itu diganti belum optimalnya guru dalam membantu peserta didik belajar dari rumah. Karena seorang tugas guru untuk mendampingi anak-anak, baik itu belajar secara daring maupun secara klasikal di sekolahan. Itu tugasnya panjenengan, gitu nggih. Nggih. Terus tolong diperhatikan ya Mbak ya, nanti untuk panjenengan pengaturan untuk jadwalnya nggih, antara kegiatan dengan jadwal itu harus sama. Kalau kegiatan 5, penjabarannya juga 5. Itu saja nggih dari saya. Semoga nanti lebih sempurna dan bisa tujuannya daripada rancangan aktualisasi nanti anak didik panjenengan dalam mengikuti pembelajaran matematika ini lebih bersemangat dengan hasilnya bisa mencapai maksimal dan berguna bagi di pendidikan yang lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat. Semoga sukses untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Sumili atas penajaman yang disampaikan untuk dokumen rancangan aktualisasi Mbak Indah. Demikian Mbak Indah, mohon untuk segera disesuaikan saja dan demi keberlanjutan penulisan ke depan. Demikian Bu Amini dan Mbak Indah untuk sesi penyajian rancangan aktualisasi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.